Dian sakit ya? Pakai Mata. Magfira? Izin. Ananda Sabtu Awal. ada Pak. Tadi Ada Pak. Makmur. Makmur yang sakit. Muhammad Qadri. Ada Pak. Muhammad Lutfi Mauludi. Sakit Pak. Sakit Pak. Oke, berarti yang lain hadir ya semua. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta umur yang panjang sehingga kita bisa melakukan rutinitas aktivitas kita di kelas, yaitu mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, coba di tasnya yang ada di meja dirapikan dulu. Yang disimpan di meja itu cuma buku pelajaran tak? Sebagaimana pembelajaran kita yang kemarin, kita sudah belajar tentang beragam penyakit hati, yaitu munafik dan gadap atau pemarah. Karena kita akan lanjutkan dengan sifat yang ketiga, yaitu penyakit keras hati. Mungkin masih ada anak-anak yang ingat apa itu ciri-cirinya orang yang munafik. Ada yang masih ingat ya? Yang lain? Ada coba yang pertanyaannya semua yang bisa apa itu ciri-ciri orang munafik? Coba Cici, ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3. Coba disebutkan. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama yaitu jika berbicara ia berdusta atau berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Ya, betul, ciri-ciri orang munafik ada 3. Coba di-upload dulu temannya. Kemudian ada juga kemarin kita membahas tentang pemarah. Masih ada yang ingat ya? Apa itu pemarah? Atau sikap marah? Ada yang ingat? Coba, wow deh. Apa itu pemarah? Gadap atau pemarah adalah sifat tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Ya, itulah tentang gadap atau pemarah ya. Dia tidak senang orang sehingga muncul emosinya, muncul sikap marahnya. Di-upload dulu temanya. Baik anak-anakku, hari ini yang kita bahas adalah ragam penyakit hati yang ketiga, yaitu Keras hati. ya, keras hati. Keras hati atau kaswa atau malu. Ya. Kenapa kita mempelajari ini? Tujuan kita mempelajari ini adalah ada tujuannya. Silakan anak-anak tulis tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama setelah kita belajar nanti tentang keras hati atau kaswa al ini, yang pertama adalah kita bisa mengkritisi peristiwa yang mencerminkan, keras hati. Yang kedua, kita bisa menganalisis yang mencerminkan keras hati. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kita bisa menyajikan hasil pemaparan. Di balik saya.
silakan ditulis. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini adalah yang pertama mengkritisi peristiwa yang mencerminkan keras hati. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang mencerminkan keras hati. Dan yang ketiga, menyajikan hasil pemaparan peristiwa yang mencerminkan keras hati. Baik anak-anakku, silakan dibuka bukunya tentang keras hati. Ada di halaman 59. Ya. Sedikit Bapak jelaskan bahwa hati yang ada pada diri manusia itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, bahkan ada hati yang mati. Ya, hati yang mati itu ya hati yang tidak bisa lagi membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Sedangkan hati yang sakit, hati yang masih bisa membedakan kebaikan dan keburukan, tetapi cenderung melakukan sesuatu yang buruk. Kalau hati yang sehat itu adalah model hati di mana dia paham kebaikan dan keburukan, dan orang inilah yang senantiasa melakukan kebaikan serta menghindari yang namanya keburukan. Dan ini yang kita harapkan anak-anak sekalian, sikap atau yang kita miliki nantinya adalah hati yang sehat. Karena Rasulullah mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh manusia itu. Dan sebaliknya, jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh daging atau tubuh manusia itu. Dan tahukah kalian apa daging yang dimaksud? Daging itu adalah hati. Ya. Jadi hati ini perlu dijaga, perlu disehatkan supaya akhlak, perkataan, sikap, perbuatan kita bisa berjalan sesuai apa yang diperintahkan oleh agama kita, oleh Rasulullah SAW. Jagalah hati masing-masing. Baik anak-anakku, karena mempersingkat waktu, materi ini kita langsung bagi berdasarkan kelompok. Silakan kelompok 1 berkumpul di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di ujung sini. Ya, silakan. Ya, yang mana kelompok 3 tadi? Kelompok 3, 1, 2. Ini Pak Yui. Kelompok 2. Yang siapa di belakang masuk di kelompok 2 sini. Tadi kepada dalam masuk kelompok 2. Ya. Oke, bergabung saja di kelompok 2. Kelompok 1 sudah cukup. Oke. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita pembagian kelompok, ada tugas kelompok yang kalian harus kerjakan ya, berdasarkan kerja kelompoknya. Untuk kelompok 1 tugasnya adalah menulis 3 macam hati. Diberikan penjelasan sikap hati. Kelompok 2 menyebutkan cara menghindari Kelompok 3 ya menuliskan 2 hadis tentang cara melunakkan hati. Menuliskan 2 hadis atau dalil tentang cara melunakkan hati. Oke. Ya, sebelum mengerjakan ada yang mau diperjelas ya? Sebelum dikerjakan tugasnya. Dari kelompok 1 sudah bisa? Oke, silakan dikerjakan.
kelompok bisa berhadapan langsung. Balik ke Sita ya. Kelompok berapa yang kedua? Ya, sebentar kita akan adakan presentasi setiap kelompok, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, Pak. Kalau ada kelompok yang selesai, silakan diacungkan tangannya yang sudah selesai. Gimana? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Oke, selanjutnya perwakilan kelompok, coba didengarkan anak-anak sekalian. Selanjutnya perwakilan kelompok akan memaparkan atau menyampaikan hasil kerja kelompoknya, ya. Dimulai dari kelompok 1 dan bersiap-siap kelompok 2 untuk menyiapkan pertanyaan, ya. Oke. Kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1 disilakan untuk membacakan hasil jawabannya tentang menulis 3 macam penyakit hati. Mana kelompok? Tapi kelompok 1 ya? Kelompok? Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 3 yang bertanya ya. Oke. Silakan kelompok 1. Siapa yang dipilih jadi moderator materinya? Silakan dengan kelompok 3 dan kelompok 2. Coba di fokus. Silakan dengarkan temanya atau ada nanti yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan 3 macam hati.
imam yang kuat dan pengamalan yang konsisten. 2. Hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan atau kemaksiatan. 3. Hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Ya. Oke. Aplaus untuk kelompok 1. Dari hasil pemaparan tadi dari kelompok 1 mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 dan 3 atau kelompok 3 bisa ya? Silakan bertanya. Kelompok 1 disimak pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan bertanya kepada pertanyaannya adalah dengarin. Didengarkan. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Silakan kelompok 1 ditanggapi. Jadi ya, sini ada jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk menghidupkan hati yang mati, ada banyak upaya yang harus kita katakan. Di antaranya adalah Ya, lanjut. selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, banyak membaca tentang kisah orang-orang terdahulu yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi insya Allah dengan kita membaca tentang kisah orang-orang yang durhaka tersebut akan dapat membangkitkan hati kita yang mati. 4. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kelompok 3? Dengan jawaban dari kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Oke, adalah kesanggahan. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan jawabannya. Di-upload dulu untuk penampilan luar biasa. Ya, selanjutnya kita masuk di kelompok yang kedua untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang bagaimana atau menyebutkan cara bagaimana menghindari penyakit hati. Silakan perwakilan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan menyebutkan cara menghindari penyakit hati. Pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. C. Bangun malam. D. Merendahkan diri di hadapan Allah pada hari malam. E. Bergaul dengan orang-orang salah. Berempati kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk pemaparan kelompok 2. Jadi mungkin dari kelompok 2 ini sudah menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Dari kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Keras hati merupakan akibat dari dosa yang telah kita lakukan. Nah, salah satu cara menghindari keras hati yaitu dengan cara mengatur atau menjaga pola makan kita. Nah, pertanyaan kami, bagaimana cara mengatur pola makan tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 untuk memberikan jawaban bagaimana cara mengatur pola makan agar tidak keras. Daripada sini kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana caranya mengatur pola makan. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama sarapan dengan buah-buahan dan juga minum susu. Yang
Kedua, berjadwal makan dengan teratur dan usahakan makan dengan makanan yang sehat dan jangan makan dengan porsi yang berlebihan. Yang ketiga, minum air sebelum makan. Yang keempat, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Dan yang kelima, tidak makan dengan perlahan. Oke. Ada? Bagaimana? Sudah bisa diterima penjelasan dari kelompok 2? Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya anak-anakku kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari kelompok 3 tentang menuliskan dalil hadis tentang bagaimana cara menggunakan hati yang keras. Silakan dibacakan dalilnya. Silakan untuk kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menuliskan 2 hadis tentang menggunakan hati. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta tabyina qalbika wa inni miskina wa masah ra'sal yatima. Yang artinya, jika kamu ingin menggunakan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Dan hadis yang kedua yaitu man masaha ra'sa yatimin aw yatimatin lam yamsahu illallah kana lahu bi kulli syaratin marrat alaiha yadahu hasanatin wa man ahsana ila yatimatin aw yatimi ilda kana wa huwa fi jannatin kana batina wa di baina asdiqaihi. Yang artinya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, yaitu laki-laki atau perempuan, hanya karena Allah, baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu mengalirkan banyak kebaikan. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau laki-laki yang diasuh, aku bersama dia di surga seperti Nabi mengajarkan 2 jarinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang dalil tentang bagaimana cara menggunakan hati yang keras. Ya. Mungkin ada di kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 2. Disimak pertanyaannya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In ada letar talina kalbika wa atalinil miskin wa musarasan yatim." Jika kamu ingin menggunakan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Pertanyaan kami, coba jelaskan makna kata usaplah kepala anak yatim. Apakah kata usap hanya sekedar mengusap kepala anak yatim? Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 3 diberikan jawaban tentang mengusap kepala anak yatim. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari mengusap adalah mengusap kepala anak yatim artinya memberi sedekah, menunjukkan kasih sayang, tidak berbuat dan tidak menyakiti anak yatim. Ya, begitu. Bagaimana kelompok 2? Masih mau disangka atau sudah diterima? Sudah diterima, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Coba aplaus untuk kelompok 3. Jadi baik anak-anakku, sedikit Bapak menjelaskan tentang ketiga hasil daripada kerja kelompok kita ini. Yang pertama itu tentang macam-macam hati yang sudah kita tadi bahas, bahwa hati ada 3 macam, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan bahkan ada hati yang Mati. Kemudian ini menyebutkan cara menghindari penyakit hati. Salah satunya adalah dengan cara berzikir kepada Allah, kemudian mengatur pola ini. Kemudian yang terakhir, dalil tentang bagaimana melunakkan hati sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 3. Ya, termasuk kita harus menjaga hubungan dengan anak yatim. Sering-sering kita
mengusap kepala anak yatim, karena setiap mengusap kepala anak yatim itu mendapatkan sebuah kebaikan kata Rasulullah. Bahkan dengan mengusap kepala anak yatim itu akan membuat mereka senang dan bahagia, seakan-akan bahwa mereka masih memiliki orang tua di dunia ini. Ya. Tuh, selanjutnya Bapak akan membagikan portofolio penilaian sikap ini segera dicentang, kemudian segera dikumpul kembali, ya. Ya, langsung diisi saja sini. Jangan lupa tulis namanya masing-masing, supaya ditahu siapa yang punya. Silakan dibagi. Satu nih Pak. Perasaan tak cukup. Ada yang lebih ya? Oke, silakan diisi. Jangan lupa tulis namanya ya. Sudah? Di checklist saja. Ya. Sudah saya tengah di checklist saja di bawah. Ya, terutama yang checklist saya kalau yang di atas ya. Harus dijawab jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau memang tidak pernah mengaji, misalnya ya, tidak pernah jarang, pernah tapi jarang ya, isi yang jarang. Pernah dan sering ya, isi yang sering. Ya, diisi sendiri-sendiri, jangan menyontek checklistan temannya, karena masing-masing itu berbeda kebiasaannya. Makanya saya berbeda terhadap bergaul dengan checklist yang jarang, sering. Yang sudah bisa dikumpul secepatnya. Coba dikumpul satu orang satu kelompok, dikumpul di tengah kita ambil ya. Oke, silakan dikumpul kalau sudah. Mata, yang ada di atas. Oke, jadi ini sudah ya. Jadi ini portofolio dan penilaian sikap. Ya, harus dijawab jujur. Sudah? Silakan dikumpulkan namanya teman-teman. Sudah ya? Oke. Silakan dikumpul. Oke. Yang lain. Tidak pernah mengaji. Ada tidak pernah mengaji. Tidak pernah. Jujur ya, dijawab jujur sesuai dengan. Oke. Ayo.
waktu sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Kalau masih ada yang mau bertanya masalah materi yang telah kita bahas tadi. Kalau sudah tidak ada, Bapak sampaikan bahwa jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Kembali ke rumah tetap berjalan sesuai dengan aturan Nabi, jangan ngebut-ngebut, jangan balap-balapan. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Di kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa kerasnya hati itu perlu dilunakkan, ya. Hati yang keras ini perlu kita lunakkan. Sebaiknya hati yang kita miliki adalah hati yang hidup atau hati yang sehat, di mana kita mampu menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan berusaha melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Jadi sampai di sini anak-anakku, sekarang kita akan sebagai penutup kita menyanyikan sholawat pada. Saya yang hafal ya? Oke. Kita mulai. 1, 2, mulai.